Kok nangis kayaknya Pak Imron Jamal? Nangis kayak Udah Pak, nangis. lagi menggelap keringat. Oh, saya kira nangis bahagia gitu kan, sudah hampir Nangis terharu Pak. terharu. Alhamdulillah tiba waktunya. Oh, nah itu sudah sampai di Udah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Karena mau di rumah aja hari ini. Kan siangnya ada kegiatan juga di provinsi di sini kantor, jadi mau tidak mau kita ngantar ibu jadi pengawal hari ini. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji Hera. Ini gimana kabar nih? Sebulan sehat gak Pak? Sehat ya Pak Haji. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Mana kabarnya nih? Baru lagi di kandangan ini. Oh di kandangan enggak? Enggak, makanya pagi tadi. Makanya karena sama tinggi. Ada acara pembukaan. Tadi masih di rantau Pak. Dulu. Rantau bekasnya aja itu. Ayo mudah-mudahan kita lancar. Amin. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi ini. Ibu Rosalina ya. Dia yang pertama kayaknya ini sesuai jadwal. Iya, betul. Ibu Rosalina baru kemudian Pak Imran Jamal, kemudian Ibu Sari. Iya, sebentar lagi Ibu Rosalina bergabung Pak. Ibu Rahmani ya, kemudian Ibu Rizky. Nah ini Ibu Rizky sudah. Oh jadi Ibu Rizky terakhir ya? Ya, mau dibalik melewat bawah dulu nggak Bapak juga. Kalau nggak sempat kita tinggal aja Bu Rizky. Kita balik lewat bawah dulu. Jangan Pak. Ustaz sudah. Kita balik lewat bawah dulu kan Ibu Rizky dulu ya. Ada nanti. Kasihan kayaknya Bu Rosa sudah masuk tuh. Iya, Bu Rosa sudah masuk. Iya, mudah-mudahan. Iya, Pak. Alhamdulillah. Namanya belum saya ganti, Pak. Kelihatan. Rosalina Pramesti. Bukan Prameswari ya. Bukan Pak. Apalagi Rosalia Pak. Itu nama bis Pak. Iya betul. Baik sudah kita mulai. Gantinya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji yang kami hormati, Bapak moderator atau coach yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan sesi yang kedua ini, alhamdulillah tidak bisa tepat waktu. Pukul 2 kita sudah bisa bertatap muka semua untuk melanjutkan seminar atau presentasi RA, rancangan aktualisasi yang tentunya sesuai dengan urutan, yaitu yang pertama adalah Rosalina Indah Pramesti, urutan yang pertama untuk sesi yang kedua, dan selanjutnya nanti Pak Imran, kemudian Ibu Sari dan Ibu Rahmania dan Ibu Rizky. Tentunya marilah kita awali seminar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Nur Surya Subur. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa yang hormati dan insyaallah dirahmati Allah Ustaz Haji Aidil Hairani selaku penguji kita pada siang hari ini, dan dari pagi tadi sesungguhnya beliau sudah mengangkat 5 orang peserta. Dan boleh perkenalkan kepada Ustaz Baharudin, beliau adalah penguji kita ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baritokuala di Malabahan, Kalimantan Selatan.
Dan beliau sesungguhnya kayaknya pengen sekali juga untuk ke Malino ini, tapi menunggu undangan dulu nanti. Sesungguhnya saya juga pengen banget ke Malino karena daerah yang belum pernah saya datangin juga ini Pak Ustaz. Malino, Tanah Tidung ini belum pernah. Mudah-mudahan suatu saat Nanti bareng kita, Pak. Kita bareng sana. kita bareng nanti kita ya. Kita dalam rangka apa enggak tahu kita yang penting kita nanti insya Allah suatu saat sampai. Yang ulun hormati dan insya Allah juga dirahmati Allah Bapak Ustaz kita Baharudin selaku mentor pada kesempatan hari ini. Beliau berbahagia karena banyak sekali yang didatangkan ke instansi beliau untuk mendobrak madrasah seperti itu kayaknya. Jadi beliau tidak lagi kebingungan karena wajah-wajah yang hadir di sini sepertinya wajah-wajah yang penuh dengan semangat juang yang tinggi. Mereka ibarat elang Raja Wali yang siap untuk menerkam apa namanya hambatan tantangan yang ada di daerah situ. Seperti itu janji beliau Pak Ustaz Baharudin. Jadi ya untuk menyingkat waktu saya kira kita akan mulai saja. Kita floor saja keseluruhan insyaallah Pak Ustaz Edi ya. Kita floor, kita selesaikan mereka kelima-limanya dulu tampil. Kemudian kita akan minta nanti juga tanggapan sekaligus dari Ustaz Baharudin selaku mentor beliau. Dan langsung nanti akan saya serahkan ke Pak Hairan tanpa melihat aturan waktu. Mudah-mudahan waktu kita berjalan seperti aturan yang sudah ditetapkan kepada kita siang hari ini. Jadi kita hanya mengikuti skenario-nya saja seperti itu. Baik, Bu Rosalina Indah sudah siap, Bunda? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Saya tes lagi. Pak Imran sudah siap juga kayaknya nih. Insya Allah siap, Pak. Siap. Bu Sari, semuanya siap ya? Bu Rahman, Siap, Pak. Alhamdulillah. Ya, siapkan dan karena ini floor ada keberuntungan juga bagi antum semuanya sambil melihat juga perancangan dari teman-teman dan saling mengisi. Kalau toh di situ nanti harus ada penguatan dari masing-masing. Kita mulai dari Bunda Ananda Rosalina Indah Pramesti, silakan. Ya, kelihatan kah? Belum, Mbak. Kelihatan kah? Sudah. Nah, alhamdulillah. Kelihatan. Ya. Beda orangnya dengan yang dipoto di situ ya. Fotonya banyak editannya, Pak. Jangan goda nih. Kami sudah ada janji dengan Pak Hasdi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Indah Pramesti, peserta alat Gimana, lepas kah? Kabelnya hilang. Mohon izin Pak, sepertinya ada gangguan jaringan Pak. Baru terhubung lagi Zoom-nya Pak. Iya, silakan. Mic masih mati kah? Ya, udah kedengaran, Rosa. Sama. Kedengaran, Pak Imam. Sudah. Baik. Baik. Share ulang aja, share screen-nya diulang. Share screen. Oh, iya, Pak. Maaf ya Mbak Sari ya. Sudahkah kelihatan? Iya. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rosalina Indah Pramusti, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 33 kelompok 2. Hari ini saya akan mencoba memaparkan rancangan aktualisasi saya tentang pemanfaatan media pembelajaran Google Site untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA pada peserta didik kelas 7 di MTS Negeri Malinau. Latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya adalah yang pertama, sejak Desember tahun 2019, negara kita bahkan dunia digemparkan oleh kasus virus corona. Hal ini tentu saja sangat berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga pada sektor pendidikan. Dahulu sebelum virus corona ini menyerang, pembelajaran dilakukan secara langsung, di mana guru dan murid bertemu secara langsung di madrasah, belajar secara langsung dengan tatap muka. Namun akibat virus corona ini, pembelajaran terpaksa harus dilakukan secara daring atau jarak jauh. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada keaktifan belajar siswa, dan pembelajaran jarak jauh ini juga menuntut guru untuk terus berinovasi dan berkreasi bagaimana caranya menciptakan media pembelajaran agar menarik dan materi tetap tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Nah, di sini seringkali media pembelajaran itu dianggap kurang maksimal. Kenapa? Karena ada batas waktu tertentu. Misalkan ketika kita menggunakan forum WhatsApp atau diskusi-diskusi melalui Telegram atau melalui chat yang lainnya. Bisa jadi di sana chat yang kita kirim kepada anak-anak, media yang kita share kepada anak-anak itu terhapus. Jadi mereka itu ada saja alasan tidak mengumpulkan tugas. Nah, sehingga di sini sebagai pendidik saya mengangkat atau menggunakan pembelajaran Google Site, di mana Google Site ini adalah sebuah media yang tidak terbatas waktu. Jadi kita bisa mengakses baik itu video pembelajaran, materi, absensi, bahkan nanti penilaian pun bisa dilakukan di situ. Tujuan di sini ada dua macam. Yang pertama ada tujuan umumnya, yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aneka di lingkungan kerja MTS Negeri Malinau. Yang kedua itu adalah mendukung tujuan organisasi. Kemudian tujuan khususnya juga ada dua. Yang pertama itu ada sebagai prasyarat untuk mendapatkan status PNS, dan yang kedua adalah meningkatkan keaktifan belajar IPA peserta didik kelas 7 di MTS Negeri Malinau. Isu aktual yang ada di MTS Negeri Malinau setelah dianalisis di sini ada 9. Di antaranya yang pertama adalah rendahnya manajemen administrasi pembelajaran guru. Yang kedua itu adalah rendahnya interaksi guru dan peserta didik selama pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya keaktifan peserta didik selama pembelajaran daring. Kemudian yang keempat, kurangnya digitalisasi media pembelajaran. Yang kelima itu adalah kurangnya koordinasi silang antara pihak madrasah, dinas pendidikan, satgas COVID dan juga orang tua. Yang keenam itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan pada guru yang kurang maksimal. Yang ketujuh itu adalah belum adanya pelayanan pembelajaran yang terintegrasi selama pembelajaran daring. Yang kedelapan itu adalah rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab ASN selama masa pandemi. Dan yang terakhir itu adanya ASN yang bekerja tidak sesuai tugas dan fungsi SOP yang ditetapkan. Dari ke-9 isu ini kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitas isu APKL. Analisis kualitas isu APKL ini tidak dilakukan penulis sendiri, namun berdiskusi dengan teman-teman guru dan juga senior. Berdasarkan analisis isu APKL ini, akhirnya didapatkan 3 isu teratas dengan nilai skor tertinggi, yaitu skor tertinggi yang pertama itu adalah rendahnya keaktifan peserta didik selama pembelajaran daring. Kemudian yang kedua itu adalah rendahnya interaksi guru dengan peserta didik selama pembelajaran daring, dan yang terakhir itu adalah kurangnya digitalisasi media pembelajaran. Setelah menganalisis isu menggunakan APKL ini, digunakan analisis prioritas isu dengan USG. Dari ketiga isu tadi, akhirnya didapatkan satu isu utama atau core isunya, yaitu rendahnya keaktifan peserta didik selama pembelajaran daring. Setelah kita dapatkan core isunya, kita analisis lagi menggunakan diagram fishbone. Di sini diagram fishbone-nya saya analisis menggunakan 4S, yaitu sistem, surrounding, skill, dan juga suppliernya.
dari sisi sistem, di sini ada dua hal yang sangat berpengaruh, yaitu kurangnya quality control terhadap manajemen administrasi pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan supervisi supervisi yang belum menyeluruh dan belum berjalan secara maksimal. Kemudian yang kedua itu adalah tidak adanya standarisasi materi dan media yang digunakan selama BDR. Di sini karena setiap pendidik memiliki otoritas sendiri dalam mengelola kelasnya, sehingga materi-materi yang disampaikan itu tidak ada standar yang sama. Kemudian dari segi surroundingnya, dari segi lingkungannya, ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dari keluarga dan yang kedua itu dari kondisi geografis. Ekonomi keluarga tentu saja sangat berpengaruh, terutama dalam penyediaan fasilitas belajar seperti smartphone, laptop, dan juga kuota. Sedangkan dari segi geografisnya itu dari kesiapan infrastruktur dan jaringan. Karena kebetulan ada beberapa dari siswa kami yang rumahnya ini masih belum dijangkau oleh internet. Kemudian dari segi skill atau kemampuannya, ini ada 3 hal, yaitu literasi budaya digital yang belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya variasi media pembelajaran serta belum tersedianya media pembelajaran yang mudah diakses dan tidak terbatas waktu. Kemudian faktor yang kedua itu adalah pendampingan orang tua yang belum maksimal. Pendampingan orang tua ini belum maksimal bisa dikarenakan karena orang tua sebagian besar adalah petani sehingga memiliki pendidikan yang rendah, dan pendidikan yang rendah itu akhirnya berdampak pada pengetahuan orang tua tentang IT yang masih kurang maksimal. Kemudian yang ketiga itu tentang manajemen waktu peserta didik yang tidak optimal. Di sini banyaknya peserta didik kita yang kecanduan game online, tidak bisa memanajemen waktunya sehingga mengganggu proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu dari segi suppliernya, ini bisa dikarenakan insentif dari tenaga pendidiknya yang tidak cukup, sehingga ada beberapa tenaga pendidik yang mencari kesibukan di bidang lain. Kemudian bisa juga dikarenakan kualitas dan kuantitas SDM di madrasah yang tidak memadai atau kurang memenuhi. Hari ini dikarenakan hal ini mengakibatkan pendidik mengajar tidak sesuai bidang dan juga minimnya variasi media pembelajaran. Solusi alternatif pemecahan isu tadi itu tidak hanya sendiri, tapi kita butuh dukungan dari orang tua, butuh dukungan dari madrasah, dan juga butuh dukungan dari pendidik. Ketiga sektor ini harus bekerja sama. Orang tua tugasnya di sini adalah sebagai fasilitas, memfasilitasi anaknya selama belajar online. Selain itu, orang tua juga harus berperan aktif untuk mendukung dan juga membimbing anaknya agar bisa manajemen waktunya di rumah. Kemudian di madrasah diharapkan mampu bersinergi dengan dinas pendidikan atau gugus tugas untuk mencari solusi yang terbaik bagi peserta didik yang terkendala jaringan atau rumahnya tidak terjangkau jaringan. Kemudian bagi pendidiknya, tentu saja di sini salah satunya adalah saya, harus lebih giat lagi dalam meningkatkan kualitas dirinya, harus mampu menyediakan media-media pembelajaran yang tidak terbatas waktu, yang bisa diakses dengan mudah oleh peserta didik, dan juga yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun dia berada. Salah satunya menggunakan media Google Site, seperti itu. Terima kasih, saya rasa pemaparan saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tersebut, kemudian penulis bisa membuat rancangan aktualisasi. Ada 5 kegiatan. Untuk yang pertama adalah diskusi dan komunikasi membahas kegiatan pelayanan. Sorry ya. Ya, kita beri aplaus untuk Ibu Rosalina. Kemudian silakan Bu Rosalina untuk menutup dulu share screen-nya. Sepertinya bersampingan dengan kelompok lain ya, seperti itu. Ada suara. Iya.
Kalau bisa agak jauhan dikit, mudah-mudahan bisa dijauhkan sedikit gitu kan. Iya, kami satu ruangan ini ada enam orang. Ya, Ada dari kelompok 3 juga sedang presentasi. ya itulah tadi jadi suaranya agak bias seperti itu. Jangan. Baik, tapi mudah-mudahan Ustaz penguji kita bisa jelas dengan. Kita teruskan dengan penyaji kedua, Ustaz Imron Jamal, waktu dan tempat kami sediakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi saya, perkenalkan nama saya Imran Jamal, peserta WhatsApp PNS angkatan 33 kelompok 2 tempat tugas di Universitas Negeri Malino. Sekarang bertugas sebagai calon ahli pertama guru bahasa Inggris. Izinkan saya, mohon izin Bapak penguji, Bapak coach, Bapak panitia dan Bapak mentor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya berjudul meningkatkan kemampuan membaca dan menulis teks deskriptif dalam bahasa Inggris melalui media gambar menggunakan flashcard pada siswa kelas 8 MTS Negeri Malino. Rancangan kami pada kesempatan kali ini alhamdulillah didukung dan difasilitasi dengan sangat baik oleh mentor kami, Bapak Kepala Madrasah Bapak Baharudin SAG MPD, dan juga sangat didukung dan difasilitasi dengan baik oleh Bapak Kos kami, Bapak Dr. Andes Surya Subur MPD. Beliau dihubungi kapanpun, di WA kapanpun, alhamdulillah menjawab, mengangkat. Terima kasih sekali Pak atas dukungannya pada rancangan kali ini. Adapun latar belakang yang melatar belakangi rancangan kami pada kesempatan kali ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian tujuan kami melaksanakan rancangan menulis rancangan ini, yang pertama adalah sebagai syarat untuk menjadi PNS 100%. Kemudian yang kedua sebagai syarat cara agar teraktualisasinya nilai-nilai Amerika. Kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan membaca dan menulis teks deskriptif dalam bahasa Inggris pada siswa kelas 8 MTS Negeri Malino. Kami alhamdulillah sudah berkonsultasi dengan mentor. Sebelumnya juga kami sudah melakukan survei dan sudah berkomunikasi dengan guru-guru, terutama guru-guru senior, terhadap isu-isu apa sebenarnya yang aktual di madrasah. Nah, hasil yang kami dapat, yang pertama setidaknya ada 5. Yang pertama, belum optimalnya administrasi pembelajaran selama proses pembelajaran jarak jauh dan tetap muka terbatas. Yang kedua, belum optimalnya kemampuan membaca dan menulis teks bahasa Inggris siswa selama proses pembelajaran jarak jauh dan tetap muka terbatas. Yang ketiga, belum optimalnya target capaian kurikulum selama proses pembelajaran jarak jauh dan tetap muka terbatas. Yang keempat, siswa merasa kesulitan melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh dan tetap muka terbatas. Dan yang kelima, orang tua kesulitan melakukan pendampingan pembelajaran di rumah selama proses belajar jarak jauh dan tetap muka terbatas. Kemudian kelima isu ini kami tapis menggunakan 2 tapisan. Tapisan pertama kami menggunakan tapisan APKL yang kemudian alhamdulillah menghasilkan 3 isu utama. Kemudian karena masih 3 isu utama, kami tapis lagi menggunakan tapisan USG. Alhamdulillah setelah ditapis menggunakan tapisan USG, mengkerucutlah menjadi core isu kami atau main isu yang akan kami angkat pada rancangan kali ini. Core isunya adalah belum optimalnya kemampuan membaca dan menulis teks bahasa Inggris siswa selama proses pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas. Karena kami sudah mendapat main isunya, tentu kami sebelum membuat judul harus mendapatkan juga main cause-nya atau penyebab utamanya. Nah,
karena sudah dapat main isunya ini kami masukkan ke dalam diagram fishbone. Kami menggunakan diagram fishbone 4S karena madrasah merupakan perusahaan. Madrasah itu memberikan pelayanan jasa, sehingga kami menggunakan fishbone 4S. Dalam 4S itu ada 4 faktor yang kita gunakan. Yang pertama sistem, kemudian supplier, kemudian surrounding, dan kemudian skill. Setelah kita amati bersama, di sistemnya ada penyebab-penyebabnya. Salah satunya sistem quality control atau monitoring yang belum sempurna. Di suppliernya belum optimalnya pelatihan yang diikuti guru dalam pengembangan media pembelajaran. Di skillnya, kemampuan IT guru dan kemampuan manajemen guru dalam mempersiapkan media pembelajaran belum optimal. Dan di surroundingnya, kurangnya komunikasi antara guru dan siswa. Dari semua faktor ini, 4 faktor ini, kita akhirnya mengkerucut ke dalam satu main cause paling utama atau penyebab paling utama, yakni belum optimalnya penggunaan media yang mendukung target pembelajaran yang diinginkan. Sehingga core isu tadi, penyebab isu utama tadi, ketika digabungkan dengan main cause, kita gabungkan dengan penyebab utama, akhirnya jadilah dia menjadi main idea atau main topik pokok atau ide pokok yang akan kita angkat pada rancangan kali ini, yang kebetulan menjadi judul kami, yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis teks deskriptif dalam bahasa Inggris melalui media gambar menggunakan flashcard pada siswa kelas 8 MTS Negeri Malino. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, kenapa menggunakan flashcard? Apa itu flashcard? Nah, flashcard itu sederhananya adalah media kartu yang berisi gambar atau tulisan yang dapat dibuat sebagai permainan kartu, sehingga sangat memungkinkan siswa tertarik untuk memahami materi yang disampaikan. Pada kesempatan kali ini, mohon izin kami perlihatkan contohnya. Sebenarnya kalau flashcard itu ada bermacam-macam jenis. Tergantung kepada siapa kita akan terapkan flashcard tersebut. Ada flashcard yang cocok diterapkan untuk kindergarten, anak TK, contohnya flashcard yang bergambar alfabet, nama-nama hewan, binatang, dan seterusnya, nama-nama buah. Ada juga yang cocok diterapkan di elementary school atau SD, yang misalnya ada gambar yang menunjukkan saya sedang makan, I am eating, I am cooking, dan seterusnya. Tapi tentu itu kurang cocok ketika diterapkan ke anak-anak SMP MTS sederajat. Maka kita menggunakan gambar atau flashcard yang sesuai dengan umurnya, yang sesuai dengan junior high school ke atas. Cuman saya berupaya untuk berinovasi, jadi flashcardnya ini sedikit kami buat lebih imajinatif agar membuat siswa lebih imajinatif dalam merancang teks deskriptifnya nanti. Jadi rencana insya Allah flashcard yang akan kami gunakan pada saat aktualisasi nanti seperti ini. Di sini saya tampilkan dua contoh flashcard. Misalnya ada gambar pemandangan, di sini ada kalimatnya, this is a very beautiful scenery, describe it with your own words. Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat indah, sangat cantik. Gambarkan berdasarkan kalimatmu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, what comes to your mind when you see these beautiful pictures? Apa yang terlintas di pikiranmu ketika melihat gambar ini? Describe it with your own words. Gambarkan menurut kalimatmu sendiri. Tentu sebelum menggambarkan menulis kalimat teks deskriptif tadi, menggambarkan sebuah picture tadi, tentu siswa terlebih dahulu harus memahami atau harus diberi pemahaman tentang penggunaan 5W1H. Ketika kita melihat satu gambar atau satu tampilan, untuk mendeskripsikan tampilan tersebut atau gambar tersebut atau benda tersebut, tentu kita harus memahami dulu 5W1H, memahami what, apa itu, who atau siapa, di situ siapa aktornya, where, di mana kejadiannya, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana, sehingga 5W dan 1H inilah membentuk nanti satu story atau satu teks atau satu deskriptif teks yang kita inginkan bersama. Akhirnya kita sampai pada penutup kesimpulan, rancangan aktualisasi ini tentu yang paling pertama dibuat untuk memenuhi syarat untuk bisa berlanjut ke pelaksanaan aktualisasi nanti. Harapannya rancangan aktualisasi kami ini diterima sehingga bisa berlanjut ke pelaksanaan, kemudian insya Allah akan kami laporkan secara akuntabel. Kemudian harapannya ini bisa memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi menjadi PNS 100%. Yang kedua, harapannya dengan terlaksananya aktualisasi ini bisa teraktualisasi juga nilai-nilai dasar Aneka dalam kegiatan. Dan yang ketiga, metode dan media yang digunakan bisa menjadi motivasi dan inovasi baik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kemampuan membaca dan menulis teks deskriptif dalam bahasa Inggris pada siswa kelas 8 MTS Negeri Malino. Mungkin demikian Bapak penguji, Bapak coach, Bapak mentor, rancangan aktualisasi yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum hidup, Pak. Baik. Terima kasih untuk Ustaz Imron Jamal. Kita beri aplaus. Silakan ditutup share screen-nya supaya semua teman-teman kelihatan. Alhamdulillah. Jadi ya, insya Allah sudah direkam juga oleh Pak Ustaz penguji kita di hari dan juga Pak Bahrudin. Sudah ada 2 penyaji kita dan kita undang kembali Bunda Ibu Sari Hardianti Fatimah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sari Hardianti Fatimah sebagai peserta Latsar Kementerian Agama Angkatan 33 tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan terkait rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan penguasaan kosakata mufrodat bahasa Arab dengan menggunakan label atau stiker di MTS Negeri Malinau. Nggak mau jalan, guys. Oke. Adapun rancangan ini dilatar belakangi oleh Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Latsar yang memadukan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan maupun di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan atau habituasi, sehingga terbentuknya karakter PNS yang profesional. Oleh karena itu, melalui diklat ini, penulis ingin berkontribusi untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yang telah didapatkan melalui proses Latsar di unit kerjanya, yaitu MTSN Negeri Malinau. Adapun tujuan umum merupakan salah satu syarat untuk menjadi ASN, dan tujuan khususnya agar penulis atau saya sendiri mampu mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul di unit kerja serta mampu mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah melakukan observasi dan konsultasi kepada mentor, di sini saya menampilkan 5 isu yang terjadi di unit kerja saya. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran. Isu yang kedua, kurang maksimalnya pembelajaran secara BDR selama pandemi. Isu yang ketiga, kurang optimalnya keterampilan berbicara dalam bahasa Arab di MTS Negeri Malinau. Isu yang keempat, kurang optimalnya kualitas dan mutu pendidikan. Dan isu yang terakhir, belum optimalnya budaya literasi peserta didik. Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas isu, maka di sini kita menggunakan analisis APKL dan analisis USG untuk menganalisis isu-isu tersebut. Dari hasil yang sudah ditampilkan ini terdapat 3 isu utama yang sudah memenuhi
syarat. Dari 3 isu ini disaring kembali menggunakan analisis USG. Setelah kita dapatkan hasil dari analisis USG ini yang merupakan peringkat pertama, yaitu kurang optimalnya keterampilan berbicara dalam bahasa Arab di MTS Negeri Malinau. Dan ini menjadi core isu atau isu yang akan dibahas. Oke. Dari isu tersebut, maka kita gunakan lagi diagram fishbone untuk mencari sebab dan akibat dari isu tersebut apabila tidak segera cari solusinya. Adapun analisis ini menggunakan 4 faktor, yaitu faktor surrounding atau lingkungan, sistem, skill, dan supplier. Dari lingkungan sendiri mencakup lingkungan bahasa Arab yang kurang mendukung dan belum adanya pembiasaan. Dari faktor sistem sendiri, belum adanya sistem pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan efisien dan belum ada metode dan strategi belajar yang bervariasi. Dari faktor skill, kurangnya motivasi dan kurangnya minat. Dan yang terakhir, faktor supplier atau faktor pendukung lainnya, kurangnya media pembelajaran yang memadai dan sarana prasarana juga belum memadai. Sehingga penyebab ini akan berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya dan program kegiatan Jumat berbahasa Arab tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Oke, dari rancangan ini sudah didapatkan isunya yang kurang optimalnya keterampilan berbicara dalam bahasa Arab dan penyebabnya yaitu media pembelajaran yang kurang memadai, belum adanya lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran bahasa Arab, dan belum adanya pembiasaan berbicara dalam menggunakan bahasa Arab. Dan gagasan dalam pemikiran isunya yaitu meningkatkan penguasaan kosakata atau mufradat bahasa Arab dengan menggunakan label atau stiker di MTSN Negeri Malinau. Adapun hasil yang diharapkan setelah melaksanakan kegiatan ini yaitu peserta didik mampu menghafalkan mufradat dengan baik dan benar serta mampu berbicara menggunakan bahasa Arab. Dan yang kedua, terciptanya lingkungan madrasah yang mendukung proses pembelajaran bahasa Arab terutama dari segi keterampilan berbicara atau maharah kalam. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya rancang yaitu kegiatan pertama sesi konsultasi untuk menetapkan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan, dan kedua sesi pengadaan dan pelaksanaan kegiatan ketiga evaluasi, dan kegiatan keempat laporan. Dan ini contoh produk yang akan saya buat, Bapak. Ini masih berupa contoh, belum final. Ini berupa stiker. Jadi stiker ini akan saya tempel di ruang kelas dan di lingkungan madrasah. Misalnya nanti kosakata tentang papan tulis, maka di situ saya akan menempelkan stiker bahasa Arab yang artinya papan tulis dalam bahasa Arab, yaitu sabura. Oke, sekian mungkin pemaparan saya terkait rancangan aktualisasi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk Sari Hardian Fatimah. Alhamdulillah, semua sudah disampaikan, rata-rata menyampaikan sesuai dengan waktu yang diberikan, kurang lebih 10 menit. Dan alhamdulillah ketiganya mencapai waktu yang sedemikian itu. Masih ada 2 lagi penyaji kita, Ustaz penguji dan mentor ya. Kita dengarkan kembali penyajian dari Ananda Rahmaniyah. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Pemecahan Masalah Mata Pelajaran IPA pada MTS Negeri Malinau. Nama saya Rahmania, peserta Latsar Angkatan 33 Kelompok 2 dengan mentor Pak Baharudin sebagai Kepala Madrasah dan Coach
Pak Surya Subur. Latar belakang dari pembuatan rancangan aktualisasi ini adalah pertama secara umum sebagai syarat saya untuk menuju ke PNS 100% di lingkungan Kementerian Agama dan juga untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas serta visioner kita sebagai PNS nanti dan sebagai calon pegawai negeri sipil kita juga harus mampu menemukan isu-isu yang ada di lingkungan kerja. Dari isu-isu tersebut kita dapat memberikan solusi yang bermanfaat di lingkungan kerja maupun masyarakat nantinya pada saat terjun langsung sebagai pegawai negeri sipil. Ada berbagai macam isu yang saya angkat. Setelah berdiskusi dengan beberapa guru senior, ada 5 isu yang disayangkan. Pertama adalah kurangnya kemampuan berpikir kreatif siswa pada pemecahan masalah mata pelajaran IPA. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Yang ketiga, kurangnya fasilitas pendukung buku, literatur, dan alat-alat peraga pada mata pelajaran IPA. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan mode pembelajaran problem solving pada pembelajaran IPA. Yang kelima, kurangnya penggunaan pendekatan problem based learning pada permasalahan kontekstual di mata pelajaran IPA. Dari kelima isu ini, saya tapis isu tersebut menggunakan analisis APKL, di mana dalam analisis APKL terdapat 3 isu yang memenuhi syarat. Yang isu pertama, isu yang ketiga, dan isu keempat, dan isu kelima. Lalu setelah menggunakan tapisan APKL, saya menggunakan teknik analisis isu USG untuk memilih isu yang paling tepat, isu yang paling aktual yang akan saya rancang dan aktualisasikan pada saat proses habituasi, yaitu kurangnya efektivitas kemampuan berpikir kreatif siswa pada pemecahan masalah mata pelajaran IPA. Setelah menganalisis isu tersebut, saya menggunakan Fishbone untuk mencari penyebab dan akibat dari isu tersebut. Ternyata ditemukan bahwa penyebab kurangnya kemampuan berpikir kreatif siswa itu karena belum adanya pembiasaan berpikir kreatif siswa di sekolah, khususnya di MTS. Kemudian metode-metode belajar siswa yang masih konvensional, yang masih direct tertuju pada guru. Kemudian belum familiarnya juga kemampuan berpikir sifat siswa terhadap kemampuan guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian dari beberapa penyebab dan akibat tersebut, ada 3 gagasan pemecahan isu yang saya pilih. Kemudian yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, apalagi tentang berpikir kreatif. Lalu ada pengadaan pelatihan atau workshop tentang berpikir kreatif. Yang ketiga, mengadakan penelitian atau tentang efektif kemampuan berpikir kreatif. Saya memilih untuk melakukan penelitian tentang kurangnya efektivitas kemampuan berpikir kreatif siswa. Adapun rancangan aktualisasi saya tentang kemampuan berpikir kreatif siswa, pertama saya akan berkonsultasi dengan mentor saya, yaitu atasan saya langsung, untuk berdiskusi tentang isu-isu tentang kemampuan berpikir. Lalu menyusun indikator berpikir kreatif dan merancang pembelajaran yang ada kandungannya tentang berpikir kreatif. Lalu melakukan tes kemampuan kepada siswa, apakah siswa mampu mengerjakan soal tentang kemampuan berpikir kreatif. Kemudian melakukan pembelajaran, lalu saya akan melakukan tes akhir untuk mengetahui apakah pada saat pembelajaran tadi siswa sudah mampu menganalisis kemampuan berpikir kreatif tersebut. Lalu dari nilai-nilai tadi saya evaluasi dan akhirnya saya laporkan. Baik, itu pemaparan saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat Rahmani ya. Terima kasih sudah 4 orang. Kayaknya semakin banyak beban Pak penguji ini kalau Pak Bahar sudah hafal dia kan, sudah sering didatangi ya, sudah 4 ini sekaligus ini yang agak berat juga sedikit. Tapi insya Allah sudah
ada ancang-ancang yang akan beliau berikan solusi kepada kita semua. Terakhir, saya agak berat sebetulnya meminta rezeki ini, tapi dia nggak sabar kayaknya sudah siap. Silakan. Ya, Bapak, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada, mohon maaf Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak mentor, Bapak Anggi dan Bapak Coach yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil dari rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil calon ahli pertama guru bahasa Indonesia dengan judul peningkatan minat literasi siswa MTS Negeri Malinau melalui media baca Mading Sekolah. Adapun pada materi yang akan saya bawakan ini, latar belakang dan tujuannya adalah latar belakangnya saat ini pembelajaran daring merupakan hal yang sudah dilakukan dalam beberapa waktu kebelakang. Hal ini menyebabkan beberapa siswa menunjukkan penurunan dalam hal belajar serta literasi bahan pembelajaran. Membaca merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran dikarenakan membaca dan mendengarkan merupakan langkah awal dalam menerima pembelajaran. Tujuan umum pada penyampaian rancangan aktualisasi ini yang pastinya sebagai syarat untuk menjadi ASN dan tujuan khususnya yaitu kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan yaitu agar tercapainya aktualisasi nilai-nilai aneka untuk meningkatkan minat literasi siswa MTS Negeri Malinau dengan mengoptimalkan penggunaan media baca Mading Sekolah. Oke, di sini ada pun beberapa isu yang telah saya konsultasikan dengan mentor saya, yaitu yang pertama kelengkapan sekolah berdasarkan dari standar yang ditetapkan undang-undang masih belum terpenuhi. Kurangnya meja dan kursi serta papan tulis untuk pembelajaran di kelas, keterbatasan ruangan, beberapa guru dibebankan tugas yang tidak sesuai dengan kesarjanaannya, lemahnya penerimaan inovasi mengenai teknologi pada beberapa guru, minat belajar siswa yang rendah mengenai literasi dan kurangnya keaktifan membaca, minoritas keberadaan MTS Negeri Malinau sebagai sekolah Islam di antara sekolah umat agama lainnya, kerjasama masyarakat yang masih kurang dalam hal membangun dan mendukung perkembangan MTS Negeri Malinau. Ini adalah isu-isu yang telah saya konsultasikan dengan mentor saya atau kepala madrasah saya, di mana hal ini saya menggunakan teknik tatisan APKL untuk selanjutnya dikerucutkan kepada teknik tatisan USI, di mana saya memilih peringkat dengan 3 peringkat tertinggi. Yang pertama, minat belajar siswa yang rendah mengenai literasi dan kurangnya keaktifan membaca, lemahnya penerimaan inovasi mengenai teknologi kepada beberapa guru, dan yang terakhir kerjasama masyarakat yang masih kurang dalam hal membangun dan mendukung perkembangan MTS Negeri Malinau. Adapun beberapa sebab dan akibat yang saya tampilkan menurut penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Yang pertama sarana, di mana bahan ajar atau bahan bacaan yang kita gunakan di sini masih sangat kurang. Lalu terhadap gurunya di sini cenderung menggunakan model tradisional. Model tradisional di sini maksud saya adalah di mana siswa hanya disuruh untuk merangkum bahan pembelajaran atau membuat bahan pembelajaran itu dicatat di papan tulis. Itu menurut saya adalah cenderung model tradisional. Yang selanjutnya, siswa di sini lebih tertarik terhadap widget daripada memperhatikan gurunya menjelaskan. Dan di sini model pembelajarannya itu guru monoton sehingga siswa itu bosan dengan sama seperti yang saya jelaskan tadi, di mana model pembelajaran yang digunakan di sini lebih banyak membuat kesimpulan atau merangkum sehingga siswa merasa itu tidak interaktif dengan siswa dan siswa tidak tertarik untuk mendengarkan atau mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, rancangan aktualisasi yang telah terpilih tadi menyebabkan saya memilih pada peningkatan minat literasi siswa MTS Negeri Malinau melalui media baca Mading Sekolah. Nah, di sini ada pun konsep yang telah saya siapkan. Yang pertama, saya pasti berkonsultasi mengenai bagaimana penggunaan Mading Sekolah ini apakah akan sangat berpengaruh kepada siswa atau tidak. Dalam hal ini konsultasi pertama saya dengan Bapak mentor saya, Bapak Baharudin,
Di sini beliau menyampaikan bahwa penggunaan mading ini memang sangat dianjurkan apabila telah dilakukan tatap muka. Hal ini memang pernah menjadi pertimbangan saya apabila pembelajaran daring dilakukan mungkin agak sulit untuk dilakukan media bacanya itu melalui mading sekolah. Tetapi karena saat ini alhamdulillah kami telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, hal ini akan mampu saya realisasikan kepada siswa. Lalu selanjutnya pemilihan rancangan saya adalah saya akan memilih 2 kelas yang telah saya ajar, yaitu kelas 7 dan kelas 9, di mana rancangan ini juga berkesinambungan dengan silabus atau pembelajaran yang saat ini sedang saya berikan kepada siswa. Lalu selanjutnya penyusunan pembelajaran, di sini saya akan menyiapkan RPP, saya akan menyiapkan PowerPoint, dan saya akan menyiapkan contoh dari mading yang akan kami lakukan dan apa-apa saja isi dari mading tersebut untuk disampaikan kepada siswa. Dan yang terakhir adalah realisasi rancangan aktualisasi. Di sini saya akan sama-sama bersama siswa membuat mading sekolah itu dan mengisinya dengan media-media baca atau bahan-bahan ajar yang telah saya sampaikan seperti cerpen, puisi rakyat, dan juga pidato. Nah, ini adalah contoh produk aktualisasi yang akan kami lakukan, di mana contoh produk aktualisasi ini akan dibuat per kelas, Bapak. Jadi setiap kelompok saya akan membaginya dalam beberapa kelompok, dan setiap minggu kelompok akan mengisi mading-mading tersebut dengan bahan bacaan yang telah mereka buat dengan sekreatif mungkin. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata peserta terakhir sudah selesai dan sepertinya mereka ini sudah sangat siap untuk melaksanakan rancangannya. Tapi tunggu dulu masih ada tahapan. Apakah Pak Bahar nanti mendukung atau tidak, kan? Harus kita dengarkan dulu tanggapan beliau dari kelima peserta ini. Kemudian kalau toh nanti Pak Bahar memberikan sinyal agar siap dilaksanakan, kita tunggu dulu finalisasi akhir dari penguji kita. Bagaimana, apakah beliau bisa menerima dan sebagainya. Mari kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Kita dengarkan arahan atau penguatan atau apapun sifatnya yang untuk mendukung ataupun apapun jadinya kepada para peserta kita yang berlima ini. Tidak perlu urut, Ustaz Bahar, silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Kami hormati kemudian ya serta peserta laksana yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai mentor pada kesempatan ini. Langsung saja, alhamdulillah ada 5 peserta yang tampil dari Salina, Pakistan, Sari, kemudian Rahmania serta Bu Rizky. Dari 5 peserta yang baru saja kita dengarkan masing-masing hasil rancangan aktualisasinya, alhamdulillah saya sebagai mentor artinya terkesan baik dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada peserta melaksanakan aktualisasinya. Pertama, Ibu Rosa Dina Indah Pramesti, rancangan aktualisasinya dengan judul pemanfaatan media pembelajaran Google Sheet meningkatkan kreativitas belajar ilmu Islam pada peserta didik kelas 7 di SD Negeri Madiun. Ini saya pikir dengan baik ya, dari 9 isu yang ditemukan di madrasah dan alhamdulillah menemukan sebuah judul dengan Google Sheet inilah mampu menyelesaikan 9 isu itu. Dan memang pengalaman saya juga sebelumnya dengan Google Sheet ini muncul sebuah web, di sana ada pemanfaatan bisa kita masukkan semua data-data pembelajaran kita mulai dari RPP sampai soal-soal bisa masuk dalam satu web dengan Google Sheet. Dan ketika ini dikembangkan di sebuah madrasah, insyaallah kita tidak kesulitan tahun-tahun berikutnya untuk mendapatkan materi-materi dari setiap
pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi untuk porsalnya saya pikir ini sangat baik ya, kita kembangkan di madrasah Google Site sebagai web pribadi guru maupun kita bisa linkkan dengan web madrasah. Lalu yang kedua, Pak Imran Jamal. Bagaimana Pak? Kedengaran suara saya? Jelas, Pak. Oh, ya, Jelas, Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah Pak Imran Jamal, beliau menemukan 5 isu yang ditemukan dan menjadi sebuah judul rancangan aktualisasi dengan sebuah judul meningkatkan kemampuan membaca dan menulis teks deskripsi dalam bahasa Inggris melalui media gambar menggunakan Plaskat. Ya, ini saya pikir judul yang menantang juga sebenarnya, tapi saya pikir insya Allah sanggup Pak Imran membuatnya. Karena ini tentu memerlukan aplikasi ya kelas ya rata-rata memang biasanya kalau kelas AutoWeb dan sebagainya itu memerlukan aplikasi, tetapi insya Allah dengan pembiasaan menggunakan aplikasi kita tidak kesulitan di depan. Oleh karena itu memang di madrasah kita ini kita tidak pengen hanya pelajaran bahasa Arab aja yang perlu kita tingkatkan, tetapi 2 bahasa ya kalau bisa. 2 bahasa itu yang kita tingkatkan. Bahkan kemarin kita sudah coba-coba renungkan bersama bagaimana di setiap hari Jumat kita belajar bahasa sehari-harinya dengan bahasa Arab, di hari Sabtu kita menggunakan bahasa Inggris. Mudah-mudahan Plaskat yang digunakan Pak Imran nanti sebagai aktualisasinya bisa kita terapkan di madrasah. Kemudian yang ketiga, Ibu Sari Hardianti Fatimah SPD menemukan 5 isu sehingga muncul sebuah judul yang untuk menyelesaikan itu dengan meningkatkan penguasaan kosakata mufradat bahasa Arab dengan menggunakan label stiker IMTS Negeri Malinau. Ini saya masih teringat materi yang disampaikan Pak Subur sebelumnya bahwa madrasah itu jangan terlalu muluk-muluk lah ketika membuat visi misi. Kalau misalnya anak-anak kita bisa berbicara sehari-hari, itulah yang kita sampaikan ke orang tua. Nah, dan ini mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di madrasah. Artinya anak-anak kita nanti ke depannya mereka bisa bercakap sehari-hari saja yang alhamdulillah itu sudah luar biasa. Nah rancangan yang mungkin dibuat Bu Sari ini bersama dengan Pak Imran dengan kosakata Plaskat tadi itu bisa mampu mengangkat pembiasaan anak-anak untuk berbicara dan bercakap dalam bahasa sehari bisa terlaksana di madrasah. Kemudian Ibu Rahmania juga menemukan 5 isu pada mata pelajaran IPA dan alhamdulillah muncullah sebuah judul upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pemecahan masalah mata pelajaran IPA. Ya, memang kami rasakan bahwa di setiap event-event lomba anak-anak kita terkadang tidak mampu menyelesaikan soal-soal yang kategori host itu ya high order thinking skill. Nah, mudah-mudahan Bu Rahmania ini menemukan sebuah upaya bagaimana anak kita itu bisa berpikir kreatif sehingga soal-soal yang agak host itu nilai hostnya bisa dijawab dengan baik. Jadi kemampuan anak kita ketika mau ketika event-event lomba bisa mengikuti dengan baik. Dan alhamdulillah baru-baru ini bersama teman-teman guru yang ada KSN sudah kita ikuti, alhamdulillah kita sudah tembus ke provinsi dan timnya ada Bu Rosalina dan guru yang lain. Mudah-mudahan dengan pengembangan meningkatkan kemampuan berpikir nanti bisa masuk ke nasional insya Allah. Kemudian yang terakhir Bu Rizky, ada beberapa yang ditemukan di madrasah, beliau sudah konsultasi juga dengan saya. Memang kita di madrasah kelengkapannya sangat masih kurang, sehingga perlu beberapa peningkatan. Dan beliau alhamdulillah mengangkat sebuah judul peningkatan minat literasi siswa IMTS Negeri Malinau melalui media baca mading sekolah. Ya. Memang sebenarnya kita di madrasah di awal-awal ini kita masih sangat lemah di literasi siswa, ya, literasinya masih lemah. Oleh karena itu kehadiran Bu Rizky
dengan memunculkan membuat mading kelas yang kalau perlu nanti di setiap kelas atau nanti di sampai sebelum masuk jalur-jalur utama itu ada mading. Nanti anak-anak kita muncul minatnya untuk senantiasa belajar membaca atau menulis dan sebagainya. Arti literasinya bisa lebih muncul. Itu barangkali sebagai penguatan dari saya sebagai mentor, tetap berharap kelima peserta ini meneruskan hasil temuan atau isunya sehingga nanti ke depan madrasah bisa terlaksana sesuai dengan visi kami di madrasah bahwa siswa diharapkan menjadi siswa yang tekun ibadah, akhlak mulia dan berprestasi. Mudah-mudahan rancangan-rancangan aktualisasi yang mereka temukan bisa terlaksana sehingga ke depan madrasah kita semakin mandiri dan berprestasi. Demikian barangkali Pak dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baharudin luar biasa. Salah seorang kepala madrasah yang punya visi itu adalah hafal visinya. Jadi kalau nggak hafal itu berarti visinya hanya menempel di dinding. Tapi saya yakin Pak Ustadz nanti sebelum saya serahkan ke pengunjung ya, ini sekedar stressing saja dengan amunisi yang baru ini, wah luar biasa. Nanti visinya juga menjadi baru itu. Baik, lanjut untuk Pak pengunjung kita, Pak Ustadz Haji Edi Hairani, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya subur yang kami hormati kepala madrasah TSN Malinau, Pak Baharudin. Ini kayaknya sudah dekat nih Pak. Naik ke kasih pena. Luar biasa. Dia sudah luar biasa. Visi dia luar biasa. Visinya insyaallah. Kita doakan insyaallah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau melihat seperti ini Pak, guru-guru madrasahnya luar biasa nih. Saya yakin ke depan madrasah Sanawiyah Malinau ini akan maju. Ini kayaknya satu-satunya ya, madrasahnya Pak ya? Benar Pak, satu-satunya negeri Pak di sini. Nah, iya. Saya yakin juara tiga pertama Pak. Insyaallah, mudah-mudahan. Ini bebannya berat juga nih Pak. Saya harus main dari mana ini? Semuanya hebat dan sangat kreatif sekali. Mungkin ini ini yang pertama ini saya ajukan pertanyaan untuk semua biar nanti jawab satu-satu. Nah kemudian berikutnya ini saya klasifikasikan, saya kelompokkan input mantapan dan IPA misalnya dengan IPA, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris nanti saya gabung. Baik Bapak Ibu mungkin bisa dijawab satu-satu. Saya cuma ingin tahu bagaimana Anda mendapatkan isu-isu yang Anda sampaikan tadi. Itu aja dulu. Silakan. Terserah mau dari yang mana, silakan. Atau dari urutan pertama, kedua, ketiga, silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Dari ke-9 isu tadi yang saya paparkan itu, saya analisis dan saya diskusikan dari teman-teman CPNS dan juga dari teman-teman guru senior, juga dari guru pembimbing di PIGPM Pak. Seperti itu. Iya. Baik, lanjut lagi. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama, kami di